A few moments later. Hari ini kamu bukan lagi anak kecil, tapi seorang remaja yang siap menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Sherly Fahira dengan nomor induk mahasiswa 22010694. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Kota Bontang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi yang sangat penting dan menarik, yaitu menyambut usia balik. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah pembelajaran jarak jauh yang diampu oleh Ibu Mutmainnah Sukriyadi, Magister Pendidikan. Selanjutnya mari kita ke pembahasan materi, yaitu tentang pengertian balik. Pengertian balik, secara bahasa balik diambil dari kata bahasa Arab yang memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Menurut istilah, balik ialah hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Selanjutnya, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah. Mimpi basah adalah keluarnya air mani atau sperma pada saat tidur. Hal ini biasanya terjadi pada laki-laki yang telah memasuki masa pubertas. Anak yang mimpi basah sedang berhadas besar dan disebut dengan junub. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Yang kedua, haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Haid adalah keluarnya darah dari rahim wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau dalam keadaan sehat, atau tidak adanya proses persalinan di mana keluarnya darah itu merupakan sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriyah, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencukupi usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar, anak yang mengalami mimpi basah, dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Mandi wajib atau mandi besar adalah menyiram atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dengan berniat di dalam hati, atau mandi wajib adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Adapun tata cara mandi wajib, yaitu yang pertama, niat mandi junub, kemudian membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali, yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, setelah itu cuci tangan hingga bersih lagi, selanjutnya wudhu sebelum mandi, setelah itu basuh rambut di kepala dengan
tangan ke seluruh permukaan kulit rambut hingga rata terkena air. Selanjutnya, guyur kepala dengan air, setelah itu guyur ke seluruh tubuh. Kemudian, memakai sabun dan sampo. Selanjutnya, wudhu lagi untuk memastikan masih terjaga wudhunya. Adapun larangan bagi yang berhadas besar, yang pertama yaitu sholat, sujud tilawah, sujud syukur, kemudian membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, itu larangan bagi yang berhadas besar. Kemudian berdiam diri di masjid, bertawaf, dan berpuasa, itu termasuk larangan bagi yang berhadas besar. Selanjutnya, tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber. Adapun tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi, yang pertama bagi anak laki-laki. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang tumbuh kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Selain fisik, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Yang kedua, perempuan. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa itu ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki masa remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut karena itu peristiwa pada perempuan. Hormon progesteron dan estrogen juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Perubahan fisik antara lain pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu.
Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf ialah orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan, aturan dalam kaidah atau keimanan, ibadah dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Kewajiban setelah usia balik, yang pertama sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama, dan sebaliknya orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Sholat bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan ruhani kita. Sholat mengajari kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, optimis dalam kehidupan dan pasrah atas kehendak Allah. Selanjutnya, menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh, dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutup aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya pakaian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. Hal itu bukanlah masalah, asal aturan syariat menutup aurat terpenuhi. Kita tetap wajib menghargai perbedaan apapun, termasuk model pakaian sebagai penutup aurat kita. Selanjutnya, mencari ilmu. Setiap muslim, laki-laki dan perempuan, berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar, dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih dan mengamalkan ilmunya. Namun jangan lupa perbanyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu yang luas dan bermanfaat. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, bacalah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Cukup sekian dan terima kasih. Demikianlah presentasi saya mengenai menyambut usia balik. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya persiapan diri memasuki fase kehidupan yang baru ini. Mari kita semua, terutama para remaja, bersiap untuk mengemban tanggung jawab baru sebagai seorang muslim yang balik dengan penuh kesadaran dan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.